Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan tujuan utama untuk mengabdi kepadanya dengan kedudukan yang sangat mulia sebagai hamba dan khalifah Allah di dunia, serta manusia dibekali pedoman yang utama berupa agama Islam yang sempurna, dan Allah akan mengangkat derajat manusia bila memiliki iman dan kefahaman ilmu serta mengamalkannya sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari niat yang tulus mencintai Allah dan meneladani baginda Rasulullah untuk berkhidmat kepada umat, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mendirikan Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung, berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unisula dan sebagai satu perwujudan dari usaha dan kegiatan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam menunjang program pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat moto Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung adalah a leading Islamic dental education and services. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung merupakan rumah sakit pendidikan utama, memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara modern dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Introducing Dental Hospital, Patient Education Program (PEP), Dental Check-up. Sebagai pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut mulai dari tingkat dasar hingga spesialistik, kami terus melakukan pelayanan prima mulai dari mengembangkan karyawan yang mandiri, berilmu, berakhlak Islami, dan hingga mampu bersaing di era global. Selain pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien, kami juga melakukan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung dalam pengembangannya berbagai pelayanan kesehatan untuk berkhidmat kepada umat, dipimpin oleh jajaran direksi dan berinovasi mendirikan Dental Specialist Center, yaitu pusat pelayanan prima kesehatan gigi dan mulut dengan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis terlengkap di Kota Semarang. 8 kategori dokter gigi spesialis sesuai permasalahan gigi. Dental Specialist Center melayani semua tindakan seputar kesehatan gigi dan mulut dan memiliki berbagai center pelayanan. Oral Screening Center, Oral Surgery Center, Dental Implant Center, Aesthetic Dental Center, Pediatric Dental Center, Oral Medicine Center. Sesungguhnya, setiap orang yang dalam ujian sakit adalah untuk penghapusan dosa dan peningkatan derajat bagi setiap hamba. Melalui pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut kini menyediakan berbagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang dalam konsistensi perkhidmatan kepada umat. Instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi bedah, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi laboratorium teknik gigi, Central Sterilization Supply Department, layanan konseling psikologi, rekam medis, sistem manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam pengelolaan RSIGM Sultan Agung adalah spirit, service excellence, profesionalisme, integrity, respect, Islami, and trust.
Untuk pengabdian masyarakat, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung secara rutin juga melakukan program Corporate Social Responsibility. Terima kasih kepada Allah yang telah memudahkan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, dan kami berharap ke depannya Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung menjadi pusat pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mampu mengembangkan kemandirian iptek dogi dalam kerangka rahmatan lil alamin. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Islamic Dental Education and Services. Baik, selamat datang di acara live Instagram kami, yaitu di acara Ngabuburit Sehat Yuk, dengan tema puasa sehat di masa pandemi serta resep cendol sehat. Kelapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar ilmu dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nelayan menangkap ikan tongkol, dijual ke pasar raya. Kami di sini tetap menerapkan protokol. Mari kita lanjutkan acara. Ilmu hukum memang menyenangkan. Assalamualaikum saya ucapkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan live bersama Dr. Gigi Kusuma Arbianti MM. Beliau sebagai dokter gigi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil Dokter Gigi Kusuma Arbianti MM. Saya jadi grogi. Oke. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita kali ini akan membahas puasa sehat di masa pandemi ya. Boleh. Serta nanti dilanjutkan meracik saya cendol sehat. menyapa dulu dong para Monggo dok, follower silakan. Instagramnya FKG Monggo, Udisula silakan. dan juga RSGM ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sarangeo. Sarangnya. Oke. Saya pertama grogi loh dok nih. Aduh, kenapa kok grogi nih Mas Mimin nih? Baik, di sini kan temanya kita langsung ya dok ya. Ya, boleh. Baik. Di sini kan temanya puasa sehat di masa pandemi nih dok. Iya. Saya boleh nanya Harus ya dok sehat ya? dong ya. Iya. Perbedaan puasa sebelum pandemi dan di saat pandemi itu bagaimana sih dok? Perbedaannya puasa sebelum dan di saat pandemi ya. Nggih. Oke. Kalau puasanya nggak ada yang beda ya, tetap puasa ya teman-teman ya. Iya. Selama 1 bulan gitu ya, di bulan Ramadan gitu, nggak ada Iya. bedanya. Sahur tetap sahur, buka tetap buka gitu ya. Iya. Hanya saja situasinya mungkin ya Mas Mimin ya Situasinya. yang berbeda ya. Iya. Sekarang di situasi pandemi COVID-19 ini kita jelas dituntut untuk menjaga imun tubuh kita. Imun tubuh kita. Iya. Jadi harus kecukupan nutrisinya begitu. Mungkin kalau dibandingkan sebelum pandemi, kita masih makan sahur, buka ya ala kadarnya begitu ya. Ala kadarnya. Tapi kalau saat ini mungkin kita harus agak sedikit lebih concern gitu lah ya, apa yang kita makan, aktivitas kita apa saja, tetap protokol kesehatan, Tetap protokol begitu, kesehatan, gitu deh kayaknya ya. Gitu ya dok ya, menurut dokter Kusuma ya. Iya. Supaya kita tetap fit nih dok pas puasa, gitu resepnya apa dok? Aduh, Kita resep. udah masuk pandemi nih dok nih, bulan puasa lagi nih. Iya betul, tetap masuk kan ya, Iya. tetap masuk
Tetap masuk. kantor ya, Tetap masuk RSGM kantor, ya. RSGM. Karena memang kalau pelayanan harus masuk terus ya. Tetap kami. Oke, tetap sehat, tetap fit. Tentu saja kita yang pertama nih Mas Mimin ya, kita harus menjaga asupan nutrisi kita. Iya. Ya, pola makan kita ya. Pola makan. Tentu saja kalau kita makan sahur, Nggih. Rasulullah juga mengajarkan kita mengakhirkan sahur nih. Gitu ya, mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya nggak boleh jam 12 begadang langsung makan, terus habis itu tidur sampai iya. subuh atau subuhnya kelewat. Itu anak kos kayaknya, Dok. Anak kos, Mas Mimin termasuk nggak nih? Oh, Termasuk enggak. saya, Dok. Iya, gitu. Jadi makan sahurnya di akhir ya. Di akhir itu artinya ya jam berapa ya kalau ini ya, jam 3:30 gitu ya. Sahurnya ya, Iya. 3:30. Iya, 3:30 ya sahurnya ya. Oke. Kemudian saat sahur itu intake makanannya harus bergizi. Intake makanannya harus bergizi. Tahu nggak kalau Rasulullah itu kalau makan sahur atau berbuka itu kayak gimana? Jadi Belum tahu, Dok, nggih. iya, jadi proporsi karbohidrat, protein, sayuran sama airnya itu dijaga gitu. Nggak boleh ya. banyak-banyak karbohidrat juga, tapi tetap ada protein. Dan Rasulullah itu suka banget sama kacang-kacangan. Oh, begitu ya, Dok ya. Beda ya sama orang Indonesia ya. Iya. Makan kacang apa? Kacang tanah itu kalau ini ya, kalau lebaran aja. Oh, lebaran aja, itu pun kacang garing ya, Dok ya. Disangrai Oh kacangnya. ya, ya kalau Rasulullah itu suka banget sama kacang-kacangan. Itu kan protein ya, protein. Kemudian Rasulullah juga suka dengan daging domba. Nah, suka nggak Daging sama domba. daging domba? Suka ya Saya kambingnya suka. Mbak Tun ya? Saya suka kambingnya Mbak Tun. Iya, Apalagi di sate, di disponsori gulai. sama Mbak Tun nggak ya? Mbak Tun, sponsori Mbak Tun. Iya, jadi apa namanya, daging, ya, Iya. ayam, misalnya seafood, Iya. ya itu diperlukan untuk asupan protein kita, gitu. Apalagi saat pandemi seperti ini, bagi teman-teman kaula muda, hai kaula muda juga harus TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Nah, dicatat teman-teman kaula oke. udah. Selain itu, sayuran, serat, buah-buahan itu penting banget. Sayuran, serat, buah-buahan. Iya, itu penting banget Oke. ya. Jadi kalau makan ya sebisa mungkin jangan mie instan ya. Sebisa mungkin harus ada nasinya, harus ada sayurnya, ada proteinnya begitu. Nabati, Iya. hewani, buah-buahan komplit. Dan satu lagi, Rasulullah itu ternyata suka susu. Wah. Ternyata suka susu, Yo, nggih. teman-teman pada suka susu nggak? Kalau setahu saya Saya sekretaris direksi RSGM tuh nggak suka susu. Sekretaris Direktur RSGM. Siapa tuh? Siapa tuh ya? Mbak Diana siapa ya. yang tahu, ayo. Mbak Diana Ya, masuk chat gak dong, nih? chat dong. Siapa nih? Oke. Nah, Rasulullah tuh suka susu, Padahal terutama susu padahal kambing. susu sehat ya, Dok, Iya, susu kambing, Iya, ya susu susu kambing. kambing. Tapi kalau saya sendiri sih susu kambing juga enggak ya. Susu sapi boleh, susu sapi gitu, ya. Dan harus kita perhatikan kondisi kesehatan individu masing-masing. Entah itu yang punya Begitu. diabetes atau yang punya hipertensi, Iya. yang memang sudah punya bawaan penyakit apa ya. Nah, kita harus memperhatikan itu. Gitu. Gitu deh. Jadi waktu sahur harus intake-nya harus sedikit lebih banyak sebetulnya harusnya ya, Iya. dari dibandingkan saat berbuka, Mas Mimin. Karena habis sahur itu kita habis itu aktivitas seharian. Ya Harus kan? Lebih banyak ya, Dok ya? Iya. Kemudian kalau habis buka kan tidur ya. Habis buka tidur. Habis buka Tidur taraweh. sebentar. Taraweh lah. Iya, habis sahur itu waktu sahur gimana? Kalau pandemi gini masih minum vitamin nggak? Ya kan, minum vitamin. Saya selalu, Dok. Iya, minum vitamin ya, boleh multivitamin. Mikronutrien itu bisa didapatkan dari buah-buahan tadi juga bisa. Gitu deh caranya biar fit terus.
Minum jangan lupa, minum juga harus ditambah ya. Minum maksudnya itu. Kita kan harus iya, sehari 8 intake-nya. gelas ya, Dok, ya, itu. Betul, iya. Itu mitos atau fakta? Mitos atau fakta? 8 gelas itu mitos Nanti atau fakta? dibahas, Nanti Pak. dibahas ya di IG live selanjutnya Live ya. selanjutnya. Oke. Yang penting asupan minumnya harus cukup ya, air putih terutama gitu. Oke, siap. Sama kalau buka ya, ini satu lagi. Kalau buka itu Rasulullah menyunahkan untuk makan kurma. Makan kurma, teman-teman. Makan kurma. Ada kurma nggak? Nanti kita buka puasa sama kurma ya, Mas Ulul. Ya. Siap. Ada kurma nggak? Ada ya, kurma Dok? ya. Selalu ya. RSGM Oh, ada kurma ya. Ada. RSGM selalu ada teman-teman. kurma. Ada kurma. Ya, Waduh. ini nggak promosi loh. Ini memang bener promosi. Ya, kurma gitu. Oke, begitu. Begitu ya, Dok Iya, ya? sip. Baik. Kalau pas puasa gitu, Dok, Uh-uh. kita diperbolehkan olahraga nggak sih, Dok? Pas puasa olahraga boleh, apalagi Boleh. waktu pandemi begini ya. Oh. Tapi olahraganya bagaimana? Itu dia, ya yang harus kita perhatikan. Kalau Oke. pada waktu bulan puasa, entah pandemi nggak pandemi, yang disarankan oleh para ahli ya, Iya. itu olahraganya itu 30 menit atau 30 menit. Iya, atau 1 jam sebelum buka puasa. Sore. Begitu ya, Dok, Oh ya? iya, yuk kita olahraga dulu ya. 1 Iya. jam sebelum buka puasa. Iya, 1 jam sebelum buka puasa atau 30 menit sebelum buka puasa olahraga ringan, gitu. Iya, gitu Mas Mimin. Jadi kalau olahraga silahkan aja gitu. Tapi itu sih yang dianjurkan 30 menit sampai 1 jam sebelum buka puasa. Sebelum buka Jadi waktu puasa. buka puasa itu kita benar-benar yang merasakan kehausan dan kemudian langsung kita minum banyak. Oh, Gitu. gitu. Iya. 30 menit teman-teman atau 1 jam sebelum buka puasa. Tapi itu olahraga ringan. Iya, Gitu, Dok? disesuaikan dengan kondisi tubuh Disesuaikan dengan masing-masing ya. kondisi tubuh Iya, masing-masing. kalau yang disarankan ya olahraga yang ringan hingga sedang ya, Baik. nggak olahraga yang berat, Baik. gitu. Saya jadi tahu nih. Saya juga gemar Oh, olahraga. gemar sih, Dok. olahraga, olahraganya apa nih Mas Mimin? Lari, Dok. Oh, lari. Lari dari kenyataan. Lari, Dok. Lari beneran. Oke deh. Nah ini, Dok, untuk para perempuan nih, kan lumayan capek ya, lumayan capek juga nggih, Iya. terutama bagi yang udah berkeluarga. Yang nyindir aku nih. Nah, sudah berkeluarga ya, Dok ya. Iya, Dan itu kelihatannya gimana? dan berprofesi sebagai wanita karir juga Oh, nih. iya, Terus ngurus-ngurus anak pagi-pagi, nyiapin sarapan, Ngurus terus suami juga belum ya. suami juga yang mau berangkat bekerja, terus kita juga persiapan untuk kerja itu, tipsnya apa sih, Dok, supaya kuat puasanya gitu, supaya sehat puasanya? Iya. Tadi ya kalau udah satu makanan tadi udah saya jelaskan ya. Iya. Yang kedua kalau saya pribadi sih happy. Happy, Harus bahagia. di bawah happy. Iya, di bawah happy. Kalau nggak happy, semuanya bakal jadi beban. Iya. Kemudian stres. Nah, Stres. kalau stres ini menurunkan imunitas. Imunitas Mas ya, Mimin. imunitasnya Iya. turun. Iya, itu harus happy sehingga nanti jadi fit gitu. Harus happy teman-teman supaya imunitasnya nggak turun. Gitu. Walaupun aduh anaknya rewel. Iya sih ya. Iya, kemudian kita harus kerja, terus harus nyiapin sahur, buka dan lain sebagainya. Tapi ya bagaimana caranya kita harus happy. Caranya happy gimana ya? Kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Sedikit agak curhat nih ya, Dok. Iya benar. Gitu. Baik. Ada lagi, Dok, tipsnya? Tipsnya biar fit ya. Bagi tadi ibu-ibu sih. rumah tangga Iya, ya. ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga kalau habis habis sahur kan kita tadi mengakhirkan sahur ya. Iya. Habis mengakhirkan sahur kan terus azan subuh nih ya. Azan subuh. Nah, subuhan. Habis subuhan jangan tidur. Jangan tidur. Iya, ibu-ibu justru di rumah. jangan tidur. Saya beberapa kali kalau ketiduran, kalau saya tidur, Iya. justru saya malah nggak fit.
seharian tuh saya nggak fit. Kalau tidur setelah subuh Setelah subuh malah nggak fit, nggak ya, Dok, fit. ya? Dan memang gitu. Ajaran Islam kan gitu, nggak boleh tidur setelah subuh. Gitu. Justru dibuat aktivitas tadarus atau apalah, menghirup udara segar di luar gitu ya, Gitu bercocok tanam bagi yang bisa gitu ya. Terus habis itu mandi fresh, ya udah gitu. Tapi kalau tidur nanti magernya itu nggak berhenti sampai entar seharian jadi kusut gitu rasanya. Gitu. Terus malamnya nih Mas Mimin. Malamnya itu malamnya ini jadi suatu tantangan yang berat ya buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu masih ngurus anak juga nih. Iya betul. Apalagi kalau masih punya baby, dia kan sering begadang gitu ya. Iya. Nah itu juga tantangan ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita ada waktu untuk tidur lebih awal, habis tarawih bisa tidur lebih awal, tidur lebih awal. Kecuali kalau suaminya menggoda ya. Aduh, jadi curhat Ditahan lagi dulu, ya. Ibu-ibu. Oke. Ini ada yang bujang yang lihat ya. Ada pasti. Oke, gitu ya. Lah itu tadi? Jadi lupa kan. Tidur gasi. Jadi tidur gasi ya. Iya, tidur habis gasi. tarawih, Bahasa Jawanya. ya kan, tidur lebih awal. Iya. Jadi jangan begadang. Jangan nonton drama Korea. Drama Sampai Cina. larut malam gitu ya, nonton apa segala macam gitu. Akhirnya kita kalau kelewat malam, kalau saya namanya kancilan, kalau udah kancilan. Jadi lewat jamnya bubuk, jamnya tidur, iya. Itu nggak bisa tidur. Justru itu yang menyebabkan kita nanti jadi lelah paginya, gitu. Jadi kalau bisa habis buka, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, tadarus, habis itu tidur, gitu. Kemudian nanti bangunnya waktu sahur itu, gitu. Nah ini juga mempengaruhi loh Mas Mimin. Sorry ya saya banyak bicara nih. Saya juga jadi seneng, mempengaruhi pasien-pasien. Nah nih pasien-pasien terutama waktu mau cabut gigi. Iya. Saya selama Ramadan ini kan saya juga praktek ya Mas Mimin ya. Iya. Jadi beberapa pasien saya yang datang. Prakteknya di mana Dok? Prakteknya di RSIGM Sultan Agung. Juga selain itu di klinik Medika Karangjati sana Kabupaten Semarang. Semarang. Oke. Nah, kalau ada pasien yang mau cabut kan kita pastinya tensi dulu ya kan, periksa kondisi umumnya dulu. Nah, ini beberapa pasien saat yang datang di bulan Ramadan ini pasiennya tensinya cenderung tinggi. Kemudian pusing, terus fatigue syndrome ya. Fatigue syndrome itu adalah sindrom kelelahan, gitu. Sehingga saya nggak bisa untuk mencabut giginya karena kondisi umum yang nggak bagus, ya tensinya tinggi sekali. Nah ini nggak bagus. Kenapa? Ternyata ketika saya anamnesis beberapa pasien yang seperti itu karena dia begadang. Gitu. Begadang nggak baik teman-teman. Begadang terus, iya dok. Terus sahurnya gimana? Sahurnya habis begadang ya terus daripada saya nggak sahur nanti kebablasan makan sekalian waktu malam itu. Habis itu tidur deh sampai pagi. Nah gitu. Itu ternyata pola yang seperti itu nggak bagus. Itu juga diajarkan Rasulullah ya. Polanya yang tadi mengakhirkan sahur, tidur jangan sampai larut malam dan lain sebagainya. Gitu. Gitu ya teman. Ada pertanyaan ya? Saya nggak kebaca. Mas Alvin? Nggak ada ya? Baik, kalau yang mau nanya bisa chat langsung di acara live ini. Nah baik, pertanyaan selanjutnya dok. Saya jadi banyak nanya ini. Iya, oke. Katanya Mas Mimin suaranya kurang jelas. Kalau suara saya bagaimana guys? Suara saya, halo. Suaranya jelas gak guys? Iya. Untuk moms, wanita hamil nih dok. Iya. Untuk wanita hamil di masa pandemi ini dan tetap melaksanakan puasa dok. Dok Kusuma kan
Hamil berkali-kali ya. Hamil berkali-kali pasti pernah mengalami ya. Oh, bilang aja gitu ya. Tipsnya dok. Hamil Monggo. berkali-kali dengan kondisi yang berbeda-beda saya Iya. gitu. Jadi kalau dan ketiga-tiganya hampir setiap kehamilan ada sesi puasanya gitu. Jadi Gitu. waktu hamil itu bagi para Mhm. ibu-ibu, moms ya. Jadi kalau mau puasa ini harus konsultasi dulu ke dokter kandungannya ya. Rajin ya. Memastikan apakah janinnya sehat sesuai dengan berat badan usia janinnya sesuai janinnya. ya Nggih. berat badannya ya. Nggih. Gitu. Kemudian bagaimana ibunya sehat enggak? Kalau semuanya sehat, Iya. nggak apa-apa puasa. Ya, asalkan kecukupan nutrisinya. Cukup nutrisinya itu tadi sahur, bukanya dan malam ya. Malam Mm-mm. itu boleh makan lagi ibu hamil. Ya, kemudian vitamin dari dokter kandungan ya pasti ada ya. Vitamin dari dokter kandungan pasti ada. Iya, ya? misalnya Asam folat. Iya, asam folat, Iya. kemudian zat besi dan lain sebagainya itu Nggih. tetap diminum aja. Kan Nggih. biasanya cuma 1 kali sehari. Nggih. Nah, itu tetap diminum. Nah, untuk ibu-ibu yang trimester 1 nih. Trimester 1 kan biasanya gimana Bu Ibu? Yang trimester 1. Trimester 1 nih sering mual nih. Iya, Kayaknya. betul tahu banget ya. Mual bahkan sampai muntah. Iya. Ya, kalau mual muntah hingga nggak mau makan, Iya dok. sahur buka nggak mau makan karena mual, muntah dan lain sebagainya itu, Iya. maka sebaiknya konsultasi lagi deh ke dokter. Mungkin ada Mhm. baiknya ditunda dulu puasanya, karena Allah juga memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan bagi ibu-ibu yang hamil menyusui, gitu. Hamil dan menyusui. Nah, untuk trimester 1 ini kalau bagi ibu-ibu yang nggak Nggak terlalu mual, kuat. nggak muntah gitu ya, baik-baik saja, silahkan bisa berpuasa. Nah, untuk trimester 2 nih ibu-ibu mam semuanya ya, trimester 2 itu sudah kadar mualnya sudah turun Sudah drastis. mulai Kalau saya berkurang, sih udah iya. nggak mual Iya. trimester 2. Nah, trimester 2 ini waktu yang tepat ya untuk berpuasa sudah oke gitu. Kondisinya lebih stabil. Kalau trimester ketiga bagaimana? Trimester ketiga bagaimana dok? Masih ada mual nggak dok? Enggak, Nggak sudah ada ya? nggak mual. Cuman Oh. hati-hatinya adalah ketika mendekati persalinan. Oh gitu. Iya, sewaktu-waktu bersalin Nggih. mau melahirkan, kita harus dalam keadaan yang kondisi yang fit, gitu. Makan cukup, minum cukup, gitu. Jadi memang harus yang memang mendekati HPL. Nggih. Nah itu harus hati-hati. Mungkin ditunda dulu puasanya nggak apa-apa, gitu. Nggih. Untuk persiapan persalinan, gitu Mas Ditunda Mimin. dulu puasanya untuk persiapan Persalinan. persalinan bagi yang sudah hamil tua. gitu, Iya, ya. yang sudah mendekati Mendekati, HPL, ya mendekati gitu. HPL. Heeh. Baik dok. Ada pertanyaan lagi nih dok. Makanan yang sehat dok saat puasa, sahur, buka, apa aja ya dok ya biar tetap fit tadi ya dok Tadi ya, ya. udah ya. Jadi seperti karbohidratnya mungkin karbohidrat 30% ya. Kemudian ini beda lagi sama yang ibu hamil ya. Ibu hamil nggih. menyusui agak lebih banyak ya. Nggih. Kemudian protein 30%. Kemudian sayuran, buah-buahan ya, vitamin dan mineral, air gitu harus cukup. Kemudian nih kurma ya, Kurma, susu, vitamin saat pandemi gini butuh vitamin. Kalau udah ya kita bisa menilai diri kita sendiri ya, kok Nggih. rasanya kok udah capek-capek, pegel-pegel ya. Nah, itu minum multivitamin, tambahan suplemen gitu. Vitamin C gitu ya dok ya. Vitamin C bisa boleh, B kompleks boleh, Kompleks. dengan zinc boleh gitu. ya. Baik. Iya. Ngomong-ngomong tentang kurma nih dok. Iya. Kalau dikonsumsi kan saya juga mendengar hadis atau berita dari luar ya dok ya. Harus ganjil atau genap ya dok ya? Ini ganjil ya. Ganjil ya, Dok, ya? Kenapa Harus ya, Dok, ya? ganjil. Kenapa ya? Itu sunahnya Rasul. Sunahnya Rasul. Rasulullah suka yang ganjil. Rasulullah ya? suka yang ganjil kalau makan kurma gitu. Iya. Baik, kalau di masa pandemi ini dok, kita kan beli takjil nih. Beli takjil kan kadang di situ ramai banget nih. Gitu. Terus takjil di situ aman nggak ya dok ya?
Atau kalau kita lagi pengen banget beli takjil di jalan itu ya, agar bisa mensiasatinya biar lebih aman, itu gimana Dok caranya? Iya. Dok? Oke, memang kalau waktu Ramadan itu sore-sore begitu di Iya. jalanan tuh rame banget sama Rame banget makan-makanan Dok. ya. Iya, rame banget. Dan itu sangat menggiurkan ya nggak sih? Menggiurkan banget Dok. Iya, itu Apalagi sangat esnya gitu menggiurkan. ya, Iya, cendolnya. betul. Cendolnya ya nanti kita buat ya. Baik Dok. Iya. Untuk Mensiasatinya, takjil iya, ya, betul. untuk kita kalau jajan di luar maksudnya ya, Iya. jajan di luar, ya selama apa namanya kita lihat lingkungannya bersih gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya, Iya, Dok. nggak apa-apa beli di makanan di luar gitu ya. Kalau saya sih lebih senang beli makanan yang fresh from the oven, maksudnya dia habis digongsreng atau habis anget-anget dimasak apa Dari panci. iya dimasak saat itu untuk Saat saya itu, gitu loh. iya, iya, iya. Nggak kemudian yang rame-rame terus kita beli gitu, enggak Oke. gitu sih waktu pandemi. Kalau sebelum pandemi ya apa aja Apa aja bisa dibeli ya. dibeli. Tetapi kalau sekarang sih karena memang tidak boleh berkerumun ya Mas Iya, Mimin ya. nggak boleh Jadi berkerumun. sebaiknya para ibu-ibu ini banyak yang meragukan saya masak di rumah. Suka masak ya Dok ya? Ya tuntutan kayaknya deh. Ya jadi apa namanya kita tetap sebisa mungkin masak gitu. Nggih. Sebisa mungkin kita masak sendiri, mengolah masakan sendiri. Bahkan bikin es cendol nanti kita bisa bikin sendiri. Saya jadi teman-teman. nggak sabar nih bikin es cendol. Iya, yang Masih seger nih. iya, yang apa namanya? Yang ternyata gampang banget buatnya dan ternyata enak gitu ya. Nggih. Orang Indonesia itu pengennya sehat tapi pengennya juga enak kalau makan. Iya nggak sih? Pengen enak. Iya, Iya betul, kan? betul. Pengen Apalagi makanan murah. sehat, pengen makanan sehat tapi yang enak, nggak makanan sehat yang nggak enak gitu Iya, kan? iya, iya. Nah, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana mengolah makanan yang sehat tapi tetap enak. Baik Dok. Sudah berapa menit ya ini? Ada pertanyaan tuh kayaknya Pertanyaan ya teman-teman, ada nggak ya? itu. Mas Iya. Septalia Azam ya. Saya rada buram. Adakah tips khusus untuk ibu hamil di masa pandemi dan puasa, Dok? Iya, tadi udah dijelasin Tadi udah ya. dijelaskan ya. Ya nggak apa-apa saya review ulang lagi. Jadi ibu hamil di Ramadan ini di masa pandemi itu sebetulnya sama aja sama sebelum pandemi ya. Tetap boleh berpuasa asalkan kita konsultasi dulu sama dokter spesialis kandungan kita. Spesialis Apakah kandungan. janinnya sehat, kandungan kita oke ya, ibunya juga sehat gitu. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 boleh asalkan tadi kecukupan nutrisi. Ya, buka, sahur dan mungkin malam lagi ditambah itu harus cukup. Kemudian Oke. vitamin ya dari dokter harus diminum. Nggih. Seperti itu. Terus tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan itu. Cuci tangan, pakai masker, Pakai masker, jaga jarak ya. gitu ya. 3M Terus sekarang. 5M sekarang iya, ya. betul. Yang harus paling diperhatikan adalah ketika ibu-ibu hamil itu punya penyakit bawaan. Penyakit penyerta. Iya, misalnya penyakit bawaan. diabetes, Nggih, diabetes. Hipertensi. Kemudian penyakit sistemik lainnya ya. Nggih. Nah, itu harus ekstra untuk kontrol dan memastikan kondisinya apakah bisa untuk berpuasa atau enggak. Kalau enggak mendingan enggak apa-apa. Karena memang rukhsah ya ada keringanan daripada nanti kita membahayakan diri sendiri dan janin kita gitu. Iya, Dok, begitu. Kemudian yang tadi yang udah mendekati masa persalinan. Nah, mendekati masa persalinan kita mungkin ditunda dulu untuk puasa karena persiapan untuk persalinan. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi kayaknya, Dok. Ini coba turun, Mas. Esnya Di kapan? atasnya esnya kapan? Esnya nanti ya. Sabar. Es cendol. Oke. Giveaway. Ini kita ada giveaway juga loh, teman-teman. Iya dong. Jangan lupa nih di udah share bawa live-nya ke banyak teman-temannya banget nih ya. biar dapat ini giveaway. Di sini ada
Banyak ya? Ada mukena ya Dok ya? Sajadah. Sajadah. Apa ini? Sajadah. Kemudian nih ada ini nih jilbab. Ada sarung. Untuk lebaran nih. Ada ini, Tupperware. Ya, gitu. Gitu. Teman-teman. Ayo yang mau giveaway? Ya, yang mau giveaway berarti kita kasih pertanyaan atau mereka yang bertanya nih? Bisa dari pertanyaan mereka kita kasih giveaway, terus bisa kita kasih pertanyaan juga gitu. Mungkin bisa kita joinkan gitu nanti pas mereka mau bertanya gitu. Iya, oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan. Gimana? Viewersnya. Oke, Mas Mimin boleh nggak saya kasih pertanyaan? Monggo, Ntar yang Dok, bisa silakan. jawab cepet-cepetan nanti dapat ini. Boleh Giveaway. boleh milih mereka. Oke. Monggo. Siapa yang mau gabung bisa tunjuk tangan atau chat. Oke, saya tanya ya. Iya, monggo, Dok, Oke, monggo, cepet-cepetan ya. Nanti boleh milih yang mana boleh. Pertanyaannya apa Dok? Pertanyaannya adalah tadi sih belum saya sebutkan, tetapi sudah saya jelaskan sekilas. Oh, nggih. Bagian daging kambing manakah yang sangat disuka Rasulullah? Nah, bagian daging kambing manakah yang sangat disuka Rasulullah? Jawab teman-teman. Siapa yang paling cepat nanti Tadi bisa kan, memilih hadiahnya. Iya, tadi kan Rasulullah tuh sangat suka kurma, Nggih. kacang-kacangan, daging domba ya, Daging daging domba, kambing daging gitu, susu Susu. gitu ya. Nah, daging dombanya tuh daging domba sebelah mana nih yang paling disukai Rasulullah? Ayo. Kalau Mas Mimin? Kalau saya sih paha ya Dok ya. Oh, paha. Bagian paha belakang oh, gitu. Oke. Ayo kalau Betul nggak, teman-teman Dok, nih? bagian di mana nih? Kalau teman-teman nih. Ya, sambil pada masak nih kayaknya ya. Ada yang jawab paha. Paha, punggung. Ada yang Punggung. bilang punggung, ada yang bilang paha. Ya, yang benar paha, betul. Wah, Mas Mimin ya. Saya dapat giveaway. Sunnah Rasul. Iya. Oke, yang benar paha, ya. Paha. Yang benar paha. Rasulullah suka paha. Oh, oke. Baik, berarti pemenangnya ini Mas Septalia Azam ya. Iya. Baik, Mas Septalia Azam besok akan kami hubungi lewat DM Instagramnya. Nanti bisa datang langsung mengambil giveaway-nya di Iya, mau yang RSCGM mana? Sultan Yang Agung mana Semarang. nanti dipilih aja ya. Atau mau milih Mas Septa? Mau milih di chat aja. Ada mukena untuk istrinya, ada sarung untuk Mas Septalia Azam, Ada jilbab juga. sajadah, mukena apa jilbab. Kemudian ada apa namanya ini? Tupperware kayak mangkok-mangkok Iya, gitu ya. Mas Septa bisa memilih? Makasih ya, sama-sama. Silakan dipilih Mas Septa hadiahnya. Ada jilbab, ada sarung, ada sajadah, ada juga mangkok-mangkok Tupperware Iya. gitu. Lanset ya, lanset. Lanset. Baik Dok, sembari kita menyiapkan ini Dok. Mukena jilbab Mukena. ya, jilbab maksudnya ya. Jilbab maksudnya. Jilbab ya, Mukenanya Mas. nggak ada. Mukenanya nggak ada. Sorry, salah ngomong. Salah sebut. Mukenanya ntar kalau ini apa namanya ada sesi lagi ya. Nggih. Insyaallah amin. Jilbab Oke. atau sajadah? Lagi ya, giveaway-nya lagi ya. Mau nggak? Lagi. Lagi ya. Dok Ika Dewi kaki kambing, jawabannya salah. Iya. Oke. Jawabannya paha. Iya, oke. Ada lagi nggak nih yang mau? Lanjut Dok. Iya, lanjut ya. Nggih, Simak pertanyaan. baik-baik ya pertanyaannya ya. Oke, apa lagi ya? Oke. Kapan waktu olahraga yang dianjurkan pada waktu kita berpuasa?
Nah, teman-teman, bagi yang udah Tadi menyimak ya. menyimak live dari awal sampai akhir ini pasti tahu. Pasti tahu ya. Iya. Kapan waktu yang paling tepat Olahraga. waktu kita berpuasa? Oh, Mas Azam milih sajadah. Sajadah Oke. ya, sajadah saya catat. Kapan waktu yang paling tepat? Olahraga ya, untuk olahraga pada saat kita berpuasa. Ayo teman-teman, cepat dijawab yuk. Nanti keburu habis loh 1 giveaway-nya. jam sebelum buka. Oh, pinter ya. 1 jam sebelum buka. Ika Pinter, Dewi Ika R. Dewi R. Ah. Mau memilih apa hadiahnya Pilih ya? apa ini? Mbak Ika Dewi R. Ibu Ika Dewi R. Silahkan. Mbak Ika atau Bu Ika ini? Pagi hari Pagi salah. hari 1 dokter jam salah. sebelum buka puasa, betul. 1 jam sebelum buka puasa. Lebih cepat chatnya Ika Dewi R. Ya. Selamat Pemenangnya ya. Ika Dewi R. Boleh milih yang lancet atau sarung buat suaminya atau ini Jilbab, Jilbab. sarung, lancet. Di sini ada 4 jilbab ya dok ya? Iya, 1, 2, 3, 4. 4. Iya, 4 jilbab. 4 jilbab sama lancet. Milih yang mana? Mbak Ika Dewi R. Sebelum berbuka Mas Iman telat. Coba nanti dijawab lagi lebih cepat di pertanyaan selanjutnya. Mbak Ika milih apa? Ya, Oke, sembari kita ini ya. menunggu balasannya Mbak Ika, Oke. kita lanjut giveaway-nya lagi, Dok. Oke, Baik. sebelum kita bikin cendol ya. Sebelum kita bikin Satu cendol, lagi satu lagi giveaway ya. Baik. Silahkan bertanya aja berarti. Bertanya boleh. Siapa yang mau bertanya bisa kita joinkan di live Instagram atau bisa ketik chat di kolom komentar. Ya, Mbak Ika Dewi milih lancet. Ya, Lancet. lancet ya untuk makan siang. Kalau sekarang berarti untuk buka puasa dipraktekkan. Untuk buka puasa. Nah, Dok, Nggak ada yang mau tanya nih, betul? sembari kita menunggu pertanyaan, Iya, Dok. oke. Saya mau nanya lagi, Dok. Pagi Mas Dio telat. Salah lagi jawabannya ya. Salah Mas Dio, 1 jam sebelum berbuka puasa jawabannya. Saya mau nanya lagi, Dok. Iya. Ngomong-ngomong cendol, Boleh. bahan-bahannya yang sehat itu, Dok. Apa ya, iya. Dok ya? Oke, bahan-bahannya yang sehat apa aja? Oke, bahan-bahannya kalau cendol tuh ya, waduh kita ngomong jadi kayak ibu-ibu ya. Cendol itu terbuat bisa dari berbagai macam bahan, Mas Mimin. Jadi ada yang ibu-ibu tuh buat cendol dari tepung beras. Tepung beras. Murni ya, tepung beras aja sama air sama pewarna makanan. Iya, atau daun suji. Iya. Sama daun pandan Iya. gitu ya, jadi hijau gitu ya. Iya. Nah, nanti dimasak pakai air panas di atas kompor ya, sampai dia menggumpal, sampai dia ini jadi adonan, kemudian di split gitu, di atas baskom yang isinya air es. Iya, itu Gitu. bisa. Itu namanya cendol beras, cendol tepung beras. Cendol tepung beras. Tapi yang mau saya buat ini bukan cendol tepung beras. Oh, gitu. Saya Kalau jadi kayak gitu penasaran kan jadi nih. cendolnya dawet ayu biasanya ya. Yang dibuat itu biasanya kayak cendol dawet ayunya Banjarnegara. Ada yang dari Banjarnegara nggak nih? Banjarnegara. Ada yang dari Banjarnegara nggak? Ya itu dawet ayunya begitu kan ya. Nah kalau yang saya buat ini bahannya dari yang lain, Mas Mimin. Dari apa tahu? Ada yang Dari tahu? apa, Dok? Dari apa Tebak-tebakan. nih? Ayo, Dari apa nih cendol yang akan kita buat ya, Mau Dok? dari apa? Iya, dapat giveaway lagi. Nah, kira-kira dari bahan apa teman-teman cendol yang akan kita buat hari ini? Cendol Ayo, dari apa? cepet-cepetan. Ayo. Kecuali Mas Ulul nggak boleh jawab ya, Mas Ulul karena udah tahu. Mas Ulul nggak boleh jawab nih. Iya, gimana teman-teman? Kira-kira cendol yang mau saya buat dari apa?
Yang jelas bukan dari tepung beras tadi ya. Yang jelas bukan dari tepung beras. Tepung beras bukan. Karena itu dawetnya dawet ayu Banjarnegara. Ini yang mau saya buat dawet ayu RSGM FKG Unisula. Dawet ayu RSGM FKG Unisula. Di Instagram FKG ada pertanyaan Mas Alvin? Enggak ada ya? Dokter, Jawaban? Oh iya, tanya. Ini pertanyaan nih dari Mas Septalia Azam lagi. Dokter mau bertanya, sebaiknya saat buka puasa sebaiknya minum yang dingin dulu atau yang hangat dulu? Bagaimana tuh, Dok? Oke, sebaiknya minum yang hangat dulu atau yang dingin dulu. Dingin dulu. Iya. Kalau pendapat saya, ini ada beberapa pendapat ya, debatable ya. Ada yang bilang nggak masalah mau dingin mau panas. Kalau saya yang hangat dulu, ya. Yang hangat dulu karena tenggorokan kita kan kering, ya. Rongga mulut kita juga kering, gitu. Ya. Itu rentan sekali terjadi peradangan. Ya, jadi kalau misalnya yang sensitif sekali, maka kita lebih baik pakai air hangat dulu, gitu. Pakai air hangat dulu. Iya, jangan minum es dulu. Jadi dilapisi dulu, pakai air hangat dulu. Air putih hangat kah? Atau kalau saya sih teh hangat ya, teh andalan ya, itu ya? Andalan banget. Manis ya, Dok ya. Iya. Untuk berbuka. Udah nggak bisa dibohongin tuh saya itu maniak banget sama teh hangat deh. Dari daun suci cendolnya. Bener, Dok? Dari daun suci. Dari salah. Nutrijel. Nutrijel. Iya. Bener yang nih. Yang mau kita buat tuh dari Nutrijel, betul. Mbak Erna nih. Iya, Bu Erna. Erna Dwi. Iya. Silahkan memilih. Mau memilih ini adanya berarti masih ada jilbab lagi ya sama sarung. Ada lagi satu ini, Dok. Ini apa? Lancet. Boleh. Lancetnya juga ada. Ya. Suara saya jelas enggak, Mas? Ya, enak banget. Enak kalau dingin ya, betul ya. Betul enak sekali. Kalau dingin. Habis anget-anget langsung dingin. Nah, ini, Dok. Kalau netizen sukanya sama gorengan. Saya suka banget, Dok. Anak-anak kos ini nih kadang-kadang jam 5 sore udah ngantri beli gorengan, ngantri rame banget, Dok. Iya itu. Ya, es teh sama gorengan. Wow, surga dunia. Saat puasa ini sudah kayak surga dunia. Ya, berbicara masalah minuman dingin anget nih, Dok. Iya. Dokter Kusuma kan dokter gigi ya. Pengaruh nggak sih, Dok, sama gigi, kesehatan gigi kita, Dok? Iya, air hangat sama air dingin. Jadi air hangat habis air dingin gitu ya. Iya. Kalau enggak air dingin. Iya, memang perbedaan suhu itu kan menyebabkan kalau ibaratnya kalau apa namanya suatu bahan ya, nah itu kalau dingin panas ya, itu menyebabkan kerentanan atau getas gitu. Tapi memang alhamdulillah Allah itu menciptakan gigi kita itu dengan struktur yang amat sangat luar biasa gitu. Lapisan pertama itu kita namanya enamel ya, itu tuh sangat kuat banget gitu. Oh, gitu. Ya, selama kita nggak berlebihan. Sesuatu itu kalau nggak berlebihan, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, nah itu yang nggak boleh. Apapun itu, gitu. Masih di luar. Mau tanya lagi nih, Dok. Tapi di luar konteks tema kita ya, Dok ya. Kadang nih, Dok, gigi saya nih kalau minum air dingin ngilu banget, Dok. Iya. Kalau penyebabnya apa gitu, Dok? Itu kemungkinan emang sudah ada, misalnya ada gigi yang berlubang, tetapi nggak bisa dilihat secara jelas dengan mata ya. Biasanya sangat kecil sekali titik, tapi udah agak dalam. Kemudian yang kedua mungkin ada abrasi di giginya. Abrasi itu adalah terkikisnya leher gigi. Terus ada juga yang namanya atrisi. Atrisi itu terkikisnya bagian pengunyahan atau bagian area gigi yang untuk menggigit.
Nah, Begitu begitu. Gitu. Jadi gimana nih? Kita bikin aja es cendolnya biar Monggo, kayaknya monggo, udah monggo, pada monggo. nggak sabar ya melihat gimana saya jadi emak-emak bikin cendol di sini. Aduh, agar-agar itu mah. Enggak agar-agar itu cendol nanti jadinya, Mas. Ya, nanti jadinya cendol. Kalau kalau kita pernah makan healthy cendol. Healthy cendol. Gitu ya. Iya. Healthy cendol. Emang mereknya healthy cendol ya? Oh, mereknya itu. Ada healthy Wah, kita cendol sebut gitu ya. nih. Heeh. Iya, healthy cendol gitu kan Iya. ada kan ya yang kemasan itu botolan gitu. Iya, tahu Dok, tahu. Itu kan enak banget ya. Enak Saya banget. seneng banget itu belinya. Mm-mm. Heeh. Tapi kita mau buat itu gitu. Oh, kita buat healthy cendol ini. Iya, Baik. oke. Oke, kita bisa langsung, tapi sebelum kita membuat healthy cendol ini, kita saksikan iklan berikut ini. Kepada RSGM, kami mengucapkan terima kasih sudah merawat anak saya dengan baik, perawat-perawatnya ramah-ramah semua. Untuk kelebihannya, tempatnya bersih, kebersihannya terjaga, kemudian keramah tamahan, kesantunan dari perawat-perawatnya luar biasa, bagus. Hah? Tes rapid antigen swab cuma 195.000 dan udah ada surat dokternya. Assalamualaikum guys. Buat kalian yang tinggal di Semarang dan tetap aktif bekerja kayak aku, pastinya dong harus cek kondisi tubuh secara rutin. Hari ini aku mau rapid tes antigen di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Cek suhu tubuh dulu, sama bakal di screening, tanya jawab sebelum kalian masuk ke gedung rumah sakitnya. Tanda tangan deh. Dan jangan lupa cuci tangannya ya guys. Terus kalian diarahin masuk ke sini. Di pendaftaran, isi data diri sama konfirmasi tes apa yang mau kalian lakuin. Tinggal nunggu dipanggil. Petugasnya juga bakal ngejelasin dulu ke kalian sebelum tesnya dimulai. Buat hasil tesnya guys, enggak pakai lama. Bisa ditunggu kok, kalau udah selesai kalian bakal langsung ditunjukin hasilnya. Atau bisa juga dikirim via email loh. Jangan lupa, bayar dulu ya baru bisa dikasih. Baik, kita akan langsung membuat cendol hari ini, Dok. Kira-kira bahannya apa aja, Dok? Oke, teman-teman, bahannya ini yang tadi disebutkan ya sama Ibu Ernandia. Nutrijel. Nutrijel yang rasanya rasa cincau. Mungkin ibu-ibu udah ada yang pernah nyobain, ada yang belum. Iya, Dok. Kan bisa mencoba. Ini enak banget loh. Enak banget nih. Kemudian ada Nutrijel yang plain ya. Nutrijel yang plain. Yang nggak ada rasanya. Nah, nanti kita akan memberi rasa dengan ini nih. Pandan. Iya, pasta pandan. Pasta pandan. Gitu. Nah, Oke. masaknya Nutrijel itu sama seperti masak biasa. Iya. Jadi Nutrijel ini misalnya ya satu bungkus ini kemudian dikasih kalau di sini ya 3,5 gelas air. 3,5 gelas air. Terus dikasih gula pasirnya sedikit aja Nggih. sesuai selera. Nggih. Terus dimasak di atas api. Dimasak di atas api Iya. ya. Gulanya Sampai sedikit dengan sesuai dia selera. mendidih. Setelah itu Setelah itu dituang dituang di cetakan di atau cetakan apa atau tempatnya diloyang, ya, diloyang. silakan. Terus Kemudian hasilnya tara. ditunggu beberapa saat ya biar beku. Terus Iya, biar hasilnya beku. tara. Tara, gitu ya. Ini dia hasilnya. Nah, kemudian ibu-ibu wangi ini banget. kan ya wangi banget ya. Ini apa namanya? Tipis aja biar seperti cendol. Kalau besar-besar nanti Jadinya kotak-kotak besar besar ya. ya. Gitu ya. Kayak Tergantung grape kita jelly mencincangnya ya, Dok ya. Iya, tergantung mencincangnya. Ah. Dan penuh perasaan. Ya, ini tinggal diiris-iris kecil-kecil kayak cendol boleh. Nah, Baik. sama halnya dengan yang ini, Nutrijel Sama yang halnya plain. dengan yang Nutrijel yang plain. ya. Kita kasih
Dikasih pasta pandan. Biar kayak cendol beneran hijau. Plain itu nggak berwarna ya dok ya? Nggak berasa. Nggak berasa. Nggak berwarna. Nggak berwarna. Oh Ya. jadi kita kasih warna ini ya dok ya? Ini kasih 3,5 gelas. 3,5 gelas. Kasih gula sedikit aja. Kasih gula sedikit. Oke, terus dimasak di atas api. Uh-uh. Kalau udah mendidih, kemudian ditaruh di Kira-kira berapa tempat. menit dok biar mendidihnya dok? Mendidihnya ya paling sebentar ya. Sebentar 15 ya, menit. 15 menit cukup ya? Cepet. Terus tara, hasilnya inilah Ya, dia cantiknya. Ya, kayak ini ya, apa, permata ya. Kayak permata. Batu aki. Batu aki ya. Diiris tipis-tipis sesuai selera ya. Iya, kayak diiris cendol. tipis-tipis sesuai selera. Kemudian bahan yang lain bagaimana? Apakah pakai santan? Pakai santan nggak nih? Teman-teman pakai santan nggak nih? Kira-kira pakai santan nih Pakai nggak nih meres-meres? teman-teman? Atau pakai santan kemasan lain? Enggak teman-teman, saya kali ini mau memakai ini yang berbeda ya, fiber Santan cream. fiber cream. Ya, fiber cream ini pengganti santan, pengganti susu juga, nggak berasa susu. Iya. Jadi sekretarisku bisa makan. Mbak Diana. Mbak Diana hadir nggak nih? Itu, jadi pakai fiber cream ini rasanya udah maknyus banget. Mungkin ibu-ibu ada yang udah pernah? Ibu-ibu udah ada yang pernah pakai ini? Pakai ini. Nah, Fiber ini pun, cream. Iya, fiber cream ini nggak mahal, ya, tapi enak banget Enak untuk banget, bikin ya. cendol. Selain itu, ini disponsori fiber cream ya. Disponsori Nanti di dong. belakang panggung Ayo, nanti ayo, saya ayo. tanda tangan. Kita terima bayaran Iya. nih habis Nah, ini. Ini biasanya di sini ada resep-resep rahasia ya. Jadi Anda bisa bikin opor juga pakai ini bisa gitu. Ini kaya serat ya. Iya. Jadi ini sehat, kaya serat. Istriku tolong disimak dong. Langsung suruh buat ya. Nah itu nanti kita akan buat dari ini ya. Dari Baik, ini Dok. airnya, Siap. santannya, pura-pura santannya. Karena di sini kalau bisa dilihat ya, Mm-mm. itu mana nih? 100 gram fiber cream itu ditambah 300 ml air hangat itu sama dengan 400 ml santan kental, saudara-saudara. 100 gram fiber cream. Dan sama rasanya dengan 400 mg creamy santan. banget deh gitu. Terus ada ini Jawa banget nih. Gula. Nah, ini gula aren. Gula Atau aren. bisa monggo kalau Kirain mau coklat. Ini gula aren Gula ya, aren. Ibu ya. Bisa waktu merebusnya bisa kasih pandan. Mm-mm. Atau terserah mau pakai tropicana. Gula Tropicana. tropicana boleh. Gula tropicana Iya. boleh. Kemudian ini ada apa namanya? Atau Istrinya Mas Mimin nggak nonton. atau Nonton ini tuh ini harus gula semut. Gula semut. gula semut Ah, merah gula semut juga nih, Dok, merah ya? iya. Oh, Nggak ada semutnya sih. semut merah. Semut merah yang berbaris di dinding ya. Menatapku curiga. Ya, ini gula semut atau brown sugar ya. Brown sugar. Boleh gitu. Sama ini pelengkap aja sih. Itu yang apa, Dok? mau atau nggak mau silakan. Ini apa nih? Apa dok itu? Masa nggak tahu? Kuning. Ini adalah nangka. Oh nangka pantesan. Nangka. Oh, Boleh- wangi ya, nangka. Iya, wangi dong. Ini Ketutupan nangka. masker jadi nggak kebau. Gitu, aduh. Anosmia nih. Aduh. Dulu. Waduh. Ya enggak ya. Ini nangka ini opsional. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya. Iya. Oke, gitu aja. Nangkanya opsional teman-teman. Itu bahannya. Yuk kita buat Ada yang jawab Start. pakai susu almond pernah. Oh, pakai susu almond boleh. Pakai whipping cream boleh. Whipping cream. Iya, whipping cream tuh juga creamy banget. Oke, ya. Dok. Whipping cream sama kasih susu itu boleh. Tapi ini karena saya menghormati sekretaris direksi, jadi Mbak pakai Diana, susu. spesial buat Mbak Diana ini. Ini bisa disingkirkan dok? Ini mau justru untuk ini. Iya. Nah, oke. Ini ya, Satu saya gelas. satu tuang. 1 gelas gini. Dituang. Ini itu perbandingannya ininya kasih 4 sendok. 4 creamnya sendok. 4 sendok. Fiber creamnya 4 sendok. Iya. Ini bisa dibuka ya dok? Boleh. Kita buka sekarang Minta ya? tolong dibukain. Baik. Saya karena di sini adanya mas-mas, saya mau buatin Mas Ulul, Mas Yudi, Mas Alfi, Mas Mimin. Ya, 4 aja, jadi itunya 20 ya.
Ya, coba segini dulu deh. Nanti kalau nambah boleh. Baik, sudah saya bukakan, Dok. Oke, Amit. thank you. Ya. Iya teman-teman ya. Satu. Boleh dibantu ngocok, boleh. 2. Oke, Dok. Saya ahlinya ini. 3. Bukan, Dok. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Karena kita buat porsinya agak besar, Iya, teman-teman. agak Jadi besar ya ya. lebih dari 4 sendok ya, Dok ya. Iya kan 1 gelas tadi 4 sendok. Iya. Jadi kalau tadi 4 ini jadi 20 sendok. Miss Zain. Ada yang mau silakan nih. Bisa ke sini langsung nih ke RSIGM. Kita tunggu. Air anget nggih. Ya, dikocok Kita sesuaikan terus. selera Oke, gitu ya. sesuaikan selera. Kalau mau kental boleh kental. Kalau mau yang nggak kental-kental boleh. Ini rasanya enak banget, creamy banget. Wangi banget ini. Ya. Siapa yang udah ngiler? Ya, oke teman-teman. Ya. Oke, air anget. Anget banget ini. Gulanya pakai gula merah. Gula aren asli. Brown sugar boleh, gula pasir boleh juga. Kameranya bisa diarahkan ke sini ya, Mas operator. Selanjutnya, Dok, setelah kita buat santan, Kita mau tuang ini, Mas. jelly, cendolnya. Cendolnya ya. Ini aja. Cendolnya. Nah, ini sekalian di sini deh. Oh, ini ada sendok, Dok. Iya. Nih ya, teman-teman ya. Kita mau tuang. Nih di sini. Pura-puranya ini juga ya di sini ya. Oke, selebihnya nanti kita tuang di sini. Baik. Ini jadi cendolnya kayak begini, teman-teman, kalau bisa dilihat. Tipis ya, Dok ya. Biar mirip cendol. Ya, tipis panjang-panjang. Jadi biar mirip cendol. Ini cendol sehat loh, teman-teman, karena ini juga udah BPOM sih. Iya. Jadi sehat. Betul. Nah, ini ya, teman-teman ya. Bisa dikasih di sini ya. Sini. Oke. Nah, oke, selebihnya di sini deh ya. Selebihnya dituang di Iya, santannya. yuhu. Yuhu. Aduh, aku ngiler. Ayo, yang mau bisa ke hall sekarang, ke hall RSIGM. Nah. Biasanya Mas Ulul yang buatin saya minum, sekarang saya buatin minum Mas Ulul sama Spesial Mas Ana. buat Mas Ulul, Mas Anam, Mbak Diana. Ini bukan susu, Mbak Diana. Maaf. Tolong dong, guys. Udah, biar Mas Ulul aja. Oh, iya. Oke. Mas Ulul tolong tayang juga deh. Udah, saya aja deh. Ya maaf ya, ada yang jatuh. Oke. Nah, gini. Ya, ini yang tadi ya, ibu-ibu. Ini yang warna gelap ya, Dok Ini, ya. ini cincau. Cincau. Cincaunya ini, cincau Nutrijel ini ternyata enak banget. Dia wangi. Kalau cincau yang beli di pasar, kalau nggak Iya, Dok. kita pandai memilih, itu ada yang rasanya agak pahit-pahit gimana gitu ya. Iya, Dok. Ini gulanya juga membuat cincau dikasih gula nggak, Dok? Saya kasih sedikit. Kasih sedikit. Iya. Oh iya. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, sesuai selera aja. Sesuai selera ya, teman-teman. Iya. Saya juga pernah sih, Dok, buat jelly, kopi jelly. Oh, kopi jelly. Kopi jelly jadi dari whipping cream ya, ininya ya. Putihnya dari Iya, whipping cream putihnya atau dari susu? Dari susu sih, Dok. Oh, dari susu.
cincaunya dari Nutrijel juga sih. Cincaunya dari Nutrijel juga. Oke. Wah, seger. Dikasih es batu. Ya. Nah, oke. Ayo yang mau kesini. Terus kita kasih gulanya dulu, Mas. Kita kasih gula aren. Gula arennya atau gula tropicana atau mau brown sugar, ini sesuai selera ya. Sesuai selera. Wow. Sesuai selera aja. Nah, terus ini nih. Ini yes. Ya, kita tuangkan santan. Ininya ya, santannya ya. Santannya dari apa tadi suasananya? Dari fiber cream. Jadi dia kaya serat ya. Kaya akan serat. Ini jadi pas banget. Nah, kalau ibu-ibu ada punya baby yang dia diare, nggak boleh dulu dikasih puding, nggak boleh dulu kasih Nutrijel atau yang serat begini. Oh gitu. Ya itu buah-buahan di stop dulu. Kalau yang diare, kalau nggak diare, ini bagus banget. Bagus banget ya dok. Iya, untuk pencernaan bagus. Baik. Ada tisu nggak Mas Ulul? Ini tisunya tadi di mana tadi ya? Mana ya tadi? Oke. Ini terakhir, ini opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak. Karena saya dekat rumahnya sama Bandungan, jadi dekat Bandungan dok. Dekat Bandungan ya, jadi dingin banget. Ini bukanya bisa maju dikit gak dok ya jamnya? Saya udah ngiler banget ini. Iya, tara, ini dia es cendol sehat. Tara, es cendol boleh sehat. Ya, ini wah luar biasa ya ini teman-teman. Nih. Oh. Ya, sembari menunggu buka puasa, sebentar lagi. Gitu. Sebentar lagi ya. Ini bisa untuk satu rumah ya, teman-teman ya. Satu rumah kalau orangnya banyak, kalau satu rumah cuman bertiga ya ini terlalu banyak ya. Banyak, dok. Ya, nanti disesuaikan aja ya. Baik teman-teman. Sudah ya dok ya? Ya, sudah. Baik teman-teman, ini hasil kita membuat cendol. Nih, seger banget ini teman-teman. Saya sudah nggak sabar buat meminumnya. Baik, terima kasih Dokter Kusuma sudah hadir di live kita hari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa hafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Mimin. Saya Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dadah. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung merupakan pusat pelayanan kesehatan khusus gigi dan mulut terlengkap di Semarang. Terdiri dari 8 kategori pelayanan spesialis gigi dan mulut, serta pemeriksaan laboratorium, radiologi, klinik sakinah, dan instalasi gawat darurat. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Kota Semarang di tepi laut. Mampir ke sini, beli lumpia. Punya masalah gigi dan mulut, silahkan datang ke RSI GMSA. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung mengucapkan selamat berbuka puasa.